Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita terus belajar firman Tuhan dan hari ini kita tiba pada bahasan dari Injil Matius pasal 11 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sekali lagi, perikop ini bukan perikop yang mudah, sehingga kita harus berhati-hati waktu membaca, sehingga kita dihindarkan dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Dan kalau kita membaca ayat ini, ayat 7 dan selanjutnya adalah penjelasan Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca Matius pasal 3, Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang Yesus. Dan sekarang Matius pasal 7, Yesus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Mengapa? Kemarin kita sudah belajar bahwa Yohanes Pembaptis sedang dipenjara oleh karena mengkritik Raja Herodes, dan karenanya Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah Mesias itu ataukah yang lainnya? Kenapa murid-muridnya disuruh bertanya demikian? Mungkin karena Yohanes Pembaptis berada di penjara cukup lama, dan dia melihat Yesus yang tadinya dikatakan sebagai Mesias, tetapi Yesus hanya menyembuhkan orang-orang sakit, ya, kemudian juga mengusir roh-roh jahat, dan Yesus tidak seperti harapan umumnya orang Yahudi, yang mana mereka mengharapkan Mesias akan melepaskan mereka, membebaskan mereka secara politik, yaitu membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Atau setidaknya Yohanes Pembaptis mengharapkan, kalau Yesus itu betul-betul Mesias, mengapa Yesus membiarkan Yohanes di dalam penjara? Kok tidak membebaskan? Nah, itulah sebabnya kita membaca murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, kemudian Yesus menjelaskan, dan ayat 6 kemarin kita sudah membahas Matius 11 ayat 6. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menyangkal aku. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan meninggalkan aku. Artinya Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukannya adalah pelayanan yang sedang dilakukan sebagai Mesias. Jadi dialah orangnya itu. Walaupun Yesus tidak melakukan apa yang ada di dalam pikirannya Yohanes Pembaptis. Walaupun Yesus tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, di ayat yang ke-9, Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, tetapi bukan sekedar nabi, tapi dia lebih besar, dia lebih daripada segala nabi. Dikatakan di situ, bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis ini bukan sekedar nabi. Dia adalah nabi yang lebih daripada nabi. Apa maksudnya? Nah, kita harus tahu bahwa Yohanes adalah orang yang dipilih Allah untuk membawa kabar atau memberitakan tentang Mesias. Dia lebih dari seorang nabi karena dia bukan sekedar menubuatkan tentang datangnya Yesus, menubuatkan tentang datangnya Mesias. Kalau kita belajar nabi-nabi perjanjian lama, banyak mereka dipakai untuk menubuatkan datangnya Mesias. Misalnya Nabi Yesaya, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya,
namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu adalah nubuatan tentang Mesias. Tetapi Yesaya sendiri tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sedangkan Yohanes Pembaptis, dia lebih daripada para nabi yang lain. Kenapa? Karena dia bukan sedang menubuatkan tentang Mesias, tetapi dia sendiri mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ayat 10, dan karena itu ia adalah lebih besar daripada para nabi, sebab itu adalah suatu kesempatan yang istimewa. Jadi suatu kesempatan dan kehormatan yang luar biasa bagi Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan, untuk mendahului kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan kita belajar di sini bahwa menjadi seseorang yang memberitakan tentang Mesias adalah suatu kehormatan. Apa bedanya Yohanes Pembaptis dengan kita? Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Yesus yang akan datang. Kita memberitakan Yesus yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Dan itu adalah suatu kehormatan, satu berkat yang istimewa, berkat yang luar biasa yang kita terima sebagai orang percaya. Bukan hanya itu saja. Mari kita belajar lagi. Nah, beberapa orang mungkin punya pandangan yang sedikit berubah atau sedikit buruk tentang Yohanes. Karena Yohanes sedikit meragukan tentang Yesus. Dan sekali lagi itu sudah saya bahas kemarin. Tetapi Yesus sendiri sangat-sangat menghormati Yohanes. Dan kalau kita membaca, inilah saat-saat di mana Yesus bersaksi tentang Yohanes, sebagaimana Yohanes telah bersaksi tentang Yesus. Dan Yesus memberikan kesaksian tentang Yohanes bahwa dia adalah seseorang yang berdiri teguh, tidak mudah tergoncang. Yohanes menjalani kehidupan yang penuh disiplin, tidak jatuh cinta dengan kemewahan dan kenyamanan dunia ini. Yohanes adalah seorang hamba, seorang nabi Allah yang memberitakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Bahkan Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi di sini Yesus sedang mengkisahkan kembali. Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya dan orang banyak bahwa Yohanes adalah nabi yang diutus oleh Allah. Tapi kemudian kita sampai ke ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, perhatikan kalimat terakhir ini. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya? Nah, kita membaca bagian ini harus berhati-hati. Dikatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Lebih besar dari siapa? Lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi sekalipun Yohanes Pembaptis bisa melihat Kristus, dan karena itu dia lebih besar dari nabi-nabi perjanjian lama yang lain, tetapi dia tidak mengalami Kristus yang tersalib, bangkit, dan naik ke surga dan sebagainya. Ia memang menubuatkan tentang salib. Perhatikan baik, bacalah Yohanes pasal 1 ayat 29. Tetapi dia tidak melihat penggenapan nubuatannya itu sendiri. Dia hanya melihat Yesus. Tetapi dia tidak mengalaminya. Karya salib yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sedangkan orang Kristen, Anda dan saya, bahkan yang paling kecil pun, kita sudah mengalami dan kita sudah melihat bahwa Yesus sudah mati untuk dosa dan pelanggaran kita, dan kita sudah mengalami bagaimana Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi dalam hal inilah kita dikatakan Anda dan saya lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Itulah maksud ayat yang ke-11. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Betapa Anda dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Betapa Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati luar biasa. Karena kita boleh menyaksikan, karena kita boleh mengalami, karena kita boleh
menerima Yesus yang disalibkan, Yesus yang dibangkitkan, dan Yesus yang naik ke surga. Inilah sebabnya kita patut bersyukur sebagai orang Kristen. Jangan mengeluh karena kurang berkat. Jangan bersungut-sungut terus minta berkat, terus minta berkat, terus minta berkat setiap hari. Anda dan saya sudah diberi berkat dengan dipercaya memberitakan tentang Yesus yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Itu adalah satu berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Dan kemudian kita mengalami kematian, kita menikmati karya penebusan Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Itu adalah berkat yang luar biasa. Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Bukan akan diberkati. Bukan nanti diberkati. Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat anugerah dan kasih-Nya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu berkat yang istimewa, khususnya pada waktu kami membaca ayat yang ke-11, bahwa yang terkecil di dalam kerajaan surga bahkan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan, kami mengalami karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis hanya melihat Engkau. Yohanes Pembaptis hanya mendengar dan melihat, sedangkan kami percaya, kami mengalami itu sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Karena ajarkan kami terus menjadi orang Kristen yang bersyukur dalam segala perkara, tidak gampang bersungut-sungut, bukan lagi mengemis-ngemis berkat daripadamu, karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini adalah hari yang penuh berkat, karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Terpuji Engkau kekal selamanya, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan bahasan kita dari Matius pasal 11 dan kita akan melanjutkan besok di ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.